Di sini saya sedikit berbagi ilmu ke rekan-rekan yang mungkin tidak terlalu paham dengan elektronika ya. Jadi kalau kita ingin menurunkan tegangan itu rekan-rekan bisa menggunakan IC regulator seperti ini. Sensor pir ini itu nggak kuat ternyata untuk menyalakan relay karena ini kecil sekali, hanya 10 sampai 30 mA. Nah, ini coba saya mendekat sedikit. Nah, ini sudah nyala ya segini ya, masih agak jauh padahal. Dan di sini saya menggunakan regulator tegangan IC 7805, jadi biar jalurnya cukup satu, tidak perlu dua kabel ke lampunya. Jadi buat rekan-rekan yang baterainya kecil itu cocok menggunakan ini, jadi hanya menyala ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya di video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan memodifikasi PLTS sederhana saya yang versi murah, versi 250 ribuan ya. Jadi di video sebelumnya itu ada permintaan memodifikasi lampu ini digabungkan dengan sensor pir. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu, sensor pir itu adalah sensor gerak ya. Jadi cara kerjanya sensor ini, ketika ada pergerakan di depan sensor ini, nanti sensor ini akan men-trigger lampu ini untuk menyala. Jadi lampu ini nantinya akan menyala ketika ada gerakan saja. Kalau tidak, ini tidak akan menyala. Jadi tujuan pemasangan sensor ini lebih ke penghematan baterai ya. Jadi buat rekan-rekan yang baterainya kecil itu cocok menggunakan ini, jadi hanya menyala ketika ada pergerakan. Dan ini juga bisa dipasang di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk sensor pir itu sendiri, ini saya beli online di Lazada. Kemarin saya dapat harga murah sekitar 9 ribuan. Nah, untuk link belinya nanti saya akan sertakan di deskripsi. Bagi rekan-rekan yang ingin membeli sensor pir seperti ini, bisa membeli di link yang saya sertakan nanti. Jadi setelah saya pelajari, ternyata sensor pir ini itu membutuhkan voltase input sekitar 5 volt. Sementara kalau keluaran dari SCC yang ini ya, di sini, dan baterai ini itu harusnya 12 volt. Jadi kalau untuk menyalakan alat ini itu tidak akan bisa. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara ya. Rekan-rekan bisa mengambil arus untuk sensor pir ini itu dari sini, dari yang USB. Jadi rekan-rekan tinggal kalau punya casan yang sudah rusak, tinggal dipotong saja kabelnya. Nanti cari positif negatifnya, itu bisa disambungkan ke sini. Ini sekitar 5 volt. Atau ada juga cara kedua ya. Jadi di sini saya menggunakan IC 7805. Jadi fungsi dari IC ini nanti sebagai regulator tegangan ya. Jadi tugasnya itu menurunkan tegangan dari 12 volt, baik mau ngambil dari aki atau mau ngambil dari output SCC, itu nanti akan diturunkan voltasenya menjadi 5 volt dengan IC ini. Nah, lalu bagaimana dengan lampunya ya? Jadi kan seperti rekan-rekan ketahui, lampu ini itu kan DC 12 volt ya. Jadi kalau kita menggunakan voltase yang sama dengan sensor pir itu nggak akan bisa. Jadi di sini saya juga membeli sebuah relay DC ya. Di relay DC ini saya beli yang 5 volt. Nanti akan saya kombinasikan juga ke sensor pirnya. Jadi nanti saya akan pakai kombinasi sensor pir, relay, dan juga IC 7809. Jadi saya tidak akan mengambil arus dari sini. Nah, untuk skemanya nanti akan saya sertakan juga di video ini. Nanti rekan-rekan bisa mengikuti skema yang saya buat jika ingin mengikuti juga membuat PLTS sederhana menggunakan sensor gerak seperti saya ini. Oh ya, sebelum saya lanjut, di sini saya sedikit berbagi ilmu ke rekan-rekan yang mungkin tidak terlalu paham dengan elektronika ya. Jadi kalau kita ingin menurunkan tegangan itu rekan-rekan bisa menggunakan IC regulator seperti ini. Nah, di sini saya membeli yang 7805 karena saya akan mengubah ke 5 volt. Jadi yang dua angka di belakang itu adalah voltase akhirnya. Nah, kalau rekan-rekan ingin membuat menjadi 9 volt, rekan-rekan bisa beli yang 7809. Begitu juga yang 12 volt, rekan-rekan bisa beli ke 7812 atau 7912. Jadi sebenarnya
78 dan 79 sama saja. Itu fungsinya sama juga, yang mirip-mirip juga, hanya untuk menurunkan tegangan atau regulator tegangan dari voltase sebelumnya ke voltase di 2 digit belakangnya. Nah, seperti contoh di sini saya kan 7805 ya. Jadi kalau kita ukur dari baterai itu seperti rekan-rekan lihat saat ini, itu sekitar 11,8 volt. Nah, saya akan turunkan menjadi 5 volt dengan IC ini ya. Jadi seperti ini rangkaiannya. Yang positif rekan-rekan masukkan di sini. Kemudian yang negatif di sini. Nah, jangan sampai konslet ya. Kemudian kita mau ukur keluarannya ya. Jadi akan saya tunjukkan di sini. Nah, di IC ini sekarang tegangannya turun jadi 4,96. Jadi itulah fungsi dari IC 7805 ini. Nah, dengan voltase ini nanti akan saya gunakan untuk menyalakan sensor firnya. Kita akan buka dulu sensor firnya ya. Ini masih segelan dari sellernya. Nah, seperti ini. Saya akan langsung rangkai saja. Nanti kalau sudah saya akan tunjukkan ke rekan-rekan bagaimana hasil jadinya. Oke, jadi ini sudah jadi ya, sudah saya rangkai seperti ini hasil akhirnya. Nah, tadi itu saya ada yang kelupaan ya. Jadi kalau saya mengambil arus output dari sini, dari tengah-tengah sensor pir ini, itu nggak kuat ternyata untuk menyalakan relay, karena ini kecil sekali, hanya 10 sampai 30 mA. Jadi di sini saya menggunakan MOSFET ya. Jadi saya tambahkan di sini MOSFET 3205 yang berfungsi sebagai switching tegangan untuk arus negatifnya. Jadi nanti yang tengah-tengah MOSFET ini saya pasang ke relay yang di sini. Nah, yang sini itu pakai output dari IC 7805. Kemudian yang kaki tengah dari IC 7805 disambungkan juga dengan kaki MOSFET yang sebelah sini, yang pinggir, dan masuk ke jalur negatif sensor pir juga. Kemudian ada juga nanti ke kabel negatif baterai, itu dihubungkan jadi satu ke relay yang posisi di tengah seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba tunjukkan ke rekan-rekan bagaimana cara kerja alat ini ya. Jadi nanti yang positif dari aki dan ke lampu itu saya masukkan ke sini, ke input dari IC 7805. Jadi seperti ini ya. Di sini sudah saya gabungkan kabel dari aki yang positif ke jalur lampu yang positif, itu dipasang di sebelah sini. Ini harus hati-hati ya, jangan sampai konslet. Sebelah sini. Kemudian saya taruh bawah saja. Yang negatif itu disambungkan ke sini. Nah, yang aki itu masuk ke sini ya. Sorry, ralat kebalik. Jadi ini harusnya yang negatif itu ke sebelah sini. Negatif ke sini. Kemudian ini ke jalur baterai atau aki. Nah, seperti ini. Jadi seperti rekan-rekan lihat, ini sudah menyala ya. Nah, kita akan tunggu berapa saat. Jadi nanti ini akan mati sendiri. Jadi lampu ini hanya bekerja ketika ada deteksi gerakan saja. Ketika tidak, dia otomatis akan mati. Nah, di alatnya sendiri itu bisa disetting ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana settingnya untuk mengganti durasi nyala dari lampu ini. Oke, jadi sekarang posisinya sudah mati. Nah, ketika ada gerakan di depannya, ini lampu akan menyala kembali. Nah, seperti ini. Kita tinggal dulu, kita lihat berapa detik. Jadi ini saya setting memang agak lama ya. Jadi bisa juga sebenarnya disetting dalam waktu 1-2 detik langsung mati lagi juga bisa. Cuma kan kalau lampu cuma segitu menurut saya kurang efektif. Jadi ini emang sengaja saya setting dengan durasi agak lama, biar kalau misalkan orang mau beraktivitas di bawahnya itu tetap menyala. Nah, seperti ini ya. Ini sudah mati. Nah, ketika ada gerakan di depannya,
ini akan nyala kembali. Jadi saya akan tunjukkan seperti inilah cara kerjanya. Nah, ini kalau kita tinggal dia akan mati lagi, cuma dalam waktu beberapa detik. Nah, untuk setting durasinya itu rekan-rekan bisa lakukan di sebelah sini ya. Jadi di sini ada VR ya atau tripod. Nah, untuk yang durasi lamanya waktu nyala itu yang ini. Nah, ini rekan-rekan bisa putar searah jarum jam untuk menambah durasi atau berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi durasi nyalanya. Nah, sementara yang ini itu adalah sensor untuk jauh dekatnya sensor ini ya. Jadi mengatur jarak jauh dekatnya itu dari sini. Ini juga sama, kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti makin dekat sensornya. Kalau diputar searah jarum jam itu bisa membaca semakin jauh jangkauannya. Dan sebenarnya di sini juga ada satu jumper lagi ya di sini ya. Sebentar, saya agak ngeri ini, takut konslet karena ini masih. Nah, di sini sebenarnya ada 3 pin jumper. Rekan-rekan pasangkan yang sebelah sini ya, yang 2 sini. Kalau dipasang di yang sini itu tidak bisa deteksi terus-menerus, hanya deteksi sebentar. Habis itu harus jeda agak lama baru bisa mendeteksi lagi. Jadi jumpernya di posisi yang sebelah sini. Jadi ini ada 3 pin, jumper aja yang sebelah sini yang bawah. Nah, ini kalau posisinya saya ngambil dari aki seperti ini ya, atau dari baterai. Nah, kalau yang lampu saya sebelumnya kan ngambilnya dari output SCC ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan coba rangkai dari output SCC-nya. Oke, selanjutnya saya akan coba pakai mode dari SCC ya. Jadi ini baterai sudah saya masukkan ke sini, ke SCC. Oh sorry, ini ada yang salah ini. Sebentar, saya rapikan lagi. Oke, jadi yang benar seperti ini ya. Jadi ini dari baterai masuk ke SCC. Output SCC yang positif lari ke inputan IC 7805 tadi. Sama dengan positif dari lampu juga ke situ. Ke kaki IC yang tadi. Terus yang ini yang negatif masuk ke jalur tengah dari relay tadi. Jadi ketika ini dinyalakan dari SCC seperti ini ya, lampu akan langsung menyala. Nah, kita tunggu sebentar sampai tidak ada deteksi gerakan. Nanti akan mati seperti contoh tadi. Jadi secara konsep sama ya, mau ngambil dari baterai langsung bisa, dari posisi output SCC juga bisa, nggak ada masalah. Jadi cara kerjanya sama saja. Oke, kita masih menunggu sampai mati lampunya. Nah, seperti ini. Jadi secara prinsip sama ya, mau dari baterai langsung ataupun dari output SCC. Dan ini kalau ada gerakan akan kembali nyala. Seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau rekan-rekan mau menggunakan sensor PIR dan hanya menyala ketika ada gerakan, saya akan share rangkaian skemanya di video ini juga. Dan keuntungan dari sistem yang saya rangkai ini, rekan-rekan cukup satu kabel menuju ke lampu dari SCC ya. Jadi kalau yang rangkaian biasanya dibuat oleh YouTuber lain itu menggunakan 2 jalur. Jadi jalur yang pertama 5 volt buat menyalakan relay dan sensor PIR-nya, dan jalur yang kedua buat menyalakan lampunya. Jadi kalau rekan-rekan pakai mode ini itu cukup satu jalur 12 atau 24 volt sama saja. Itu nanti langsung satu kabel saja masuk, yang positif masuk ke input IC 7805 yang di sini, yang negatif masuk ke kaki tengah-tengah yang di relaynya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan nanti penerapannya di malam hari ya, seperti apa. Saya akan pasang lampu ini ketika sudah malam dengan menggunakan sensor ini. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang kita akan mencoba di malam hari ya. Jadi seperti ini posisi awalnya, cukup gelap. Nah, saya akan mendekat. Nah, ini saya baru maju berapa langkah sudah menyala ya lampunya. Jadi sensor ini cukup sensitif, padahal jaraknya lumayan jauh. Jadi saya akan coba diam dulu beberapa saat. Di sini saya setting tadi sekitar 20 detik ya nyalanya. Dan setelah saya coba-coba ternyata ini juga mau disetting 2-3 menit juga bisa. Nah, seperti rekan-rekan lihat, di sini sudah mati lagi. Saya akan coba mendekat sedikit ya ke lampunya. Nah,
dan langsung terbaca seperti ini. Jadi buat rekan-rekan yang mau pakai sensor PIR, silakan bisa dibuat seperti ini, dan ini biayanya cukup murah ya. Jadi sensor PIR-nya 9.000, kemudian IC 7805 dan relaynya 3.000, ditambah saya pakai MOSFET 32 IRF 3205 yang KW 2.500. Jadi ya sekitar nggak sampai 6.000 rekan-rekan. Oh sorry, ditambah sensor PIR-nya 9.000 tadi ya. Di sekitar 15.000 rekan-rekan sudah bisa buat rangkaian seperti ini. Dan ini cukup praktis digunakan di malam hari ya. Jadi ketika ada pergerakan dia baru nyala, kalau enggak dia akan mati. Jadi dengan mode ini akan cukup menghemat baterai, sehingga baterainya tidak akan cepat habis ya rekan-rekan. Kecuali kalau memang baterainya besar dan kapasitasnya juga gede, itu nggak masalah, bisa nyala 24 jam atau 12 jam ya. Tapi kalau enggak, rekan-rekan bisa buat seperti ini. Nah ini saya tunjukkan. Ini sensor yang saya maksud tadi ya. Jadi hanya saya taruh di sini dan saya jalan lumayan jauh, dia cukup sensitif. Oke, saya coba jarak yang lumayan jauh ini ya di sini. Kita tunggu sampai mati. Kira-kira berapa lama akan mati? Nanti setelah mati, saya akan coba maju sedikit saja. Kita lihat seberapa sensitif sensor ini. Kalau yang bawaan lampu itu yang harga 30 ribuan itu kurang sensitif ya. Dia harus dekat baru nyala. Nah ini coba saya mendekat sedikit. Nah ini sudah nyala ya segini ya, masih agak jauh padahal. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk vlog kali ini, bagaimana menggabungkan lampu DC dengan sensor PIR. Dan di sini saya menggunakan regulator tegangan IC 7805. Jadi biar jalurnya cukup satu, tidak perlu dua kabel ke lampunya, itu sudah bisa. Jadi menghemat kabel dan juga lebih rapi jalurnya nantinya. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang terus support dan mendukung channel saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.